Di sini bisa dilihat dari kurikulum vitae Kak Pratiwi. Baik, langsung saja Kak Pratiwi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat malam semuanya. Salam kenal dan salam bagi seluruh pemuda Indonesia. Semoga sehat selalu dan tolong menjaga kesehatannya di saat pandemi seperti ini. Langsung saja, di sini karena sudah ada kurikulum vitae dari saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Pratiwi Nurzanzani. Teman-teman bisa memanggil saya Pratiwi. Saya lahir dari Pasuruan. Saya asalnya dari kota Bangil, Jawa Timur. Uh, untuk perkenalan singkatnya mungkin itu saja, bisa dilanjutkan ke materi langsung. Iya Kak, sambil menunggu PPT yang dibawakan dari panitia, itu gimana sih Kak pengalaman pribadi dari Kakak sendiri itu dalam menulis itu, dan motivasi apa yang bisa membuat Kak Pratiwi itu bisa menulis cerpen hingga nasional ini Kak, itu Kak. Oke, di sini saya langsung akan menjelaskan mengenai cara mudah atau tips menulis cerpen hingga saya menjadi penulis cerpen nasional. Saya menulis cerpen itu pada saat saya berusia 13 tahun. Jadi waktu itu saya debut menulis cerpen itu saat saya SMP, perkiraan kelas 2 SMP sih. Saya awalnya nulis cerpen itu karena lebih ke arah apa hati pribadi sih sebenarnya, dan mungkin tidak bisa diceritakan lebih dalam. Tapi yang pasti saya mulai menulis cerpen pada saat usia 13 tahun itu, di mana saya belajar menulis cerpen itu secara otodidak. Dan pada saat itu, waktu saya SMP, saya tuh pernah nulis, ya nulis adanya, namanya juga kan newbie banget kita buat nulis cerpen. Tapi saya udah nulis sekitar apa ya, cerpen bersambung kalau nggak salah waktu itu sekitar 200 halaman adanya. Terus kemudian saya print dan saya berikan ke guru bahasa Indonesia, yang mana pada waktu itu saya pengen aja guru bahasa Indonesia itu koreksiin ke saya, maksudnya ngasih feedback, ini kurangnya ini, kamu harusnya seperti ini dan itu. Tapi pada kenyataannya waktu itu tuh kayak nggak ada respon sama sekali itu dari guru saya bahasa Indonesia, dan bahkan feedback kecil pun tuh nggak ada. Waktu itu kan saya cuma dapat balasan dibilang gini sih sama guru SMP,
ya udah taruh aja di atas meja. Tapi sampai saya lulus bahkan sampai sekarang pun nggak ada hasilnya kayak apa gitu. Terus kemudian alasan saya menulis cerpen itu karena dendam. Jadi waktu itu mungkin karena waktu masih di usia-usia 13 tahun dan masih cinta monyet ya. Saya berpikir bahwa pada saat saya ditinggalkan dengan seseorang, saya bertanya pada diri saya sendiri, emang kamu siapa? Harus bisa meninggalkan aku. Dan saya juga nanya sama diri saya sendiri, ya memang aku siapa? Jadi pantas meninggalkan aku atau enggak? Jadi lebih ke arah uh, mempertanyakan si saya ini siapa, bisanya apa, dan kenapa sampai harus ditinggalkan seperti itu. Memang salah saya itu apa? Dan kenapa saya harus ditinggalkan? Selalu banyak alasan-alasan yang baru, yang mana itu membuat saya untuk motivasi, uh, ya udah kamu ninggalin saya tapi kamu harus dapat ganjaran yang setimpal gitu. Saya ingin menunjukkan bahwa kamu tidak pantas untuk meninggalkan saya dan saya tidak pantas untuk ditinggalkan. Bagi saya mungkin garis besarnya seperti itu. Sampai suatu saat saya berpikir bahwa apa yang bisa saya lakukan dengan cara menunjukkan hal yang sudah saya sebutkan di dalam garis besar tadi. Karena apa ya, waktu saya nyanyi suara saya jelek, tari pun saya nggak bisa, bermain golf, piano, apalagi seperti karate, pencak silat, main panah, atau kita berolahraga tembak. Saya nggak bisa berkuda apalagi. Jadi saya berpikir bahwa apa yang saya bisa saat itu, itulah tempat di mana saya mencari jati diri saya buat menggali kemampuan. Awalnya dari titik permasalahan itu sih, pemicu itu. Terus kemudian faktor yang kedua, karena memang saya sudah dicampakkan dengan guru bahasa Indonesia yang notabene-nya tanda kutip itu adalah guru yang mana saya waktu itu oke lah, memang faktor pertama karena saya ingin, emang kamu siapa berani meninggalkan saya kan gitu. Terus kemudian saya mencoba, ya udah aku nyoba buat nulis aja. Saya nyoba nulis di kayak awalnya sih waktu saat itu ya, di tahun itu ya cuman pakai buku diary, terus kemudian itu setiap hari, sampai akhirnya saya pindah ke laptop dan juga komputer, ke Word, terus saya print, saya kasih ke guru saya, dan dengan dasar niat saya tuh minta lah sama dia, minta dan mohon, Bu, cara nulisnya cerpen itu gimana, saya mau belajar EYD, kan gitu. Ya, saya waktu itu hanya sebatas tahu bahwa cerpen itu harus EYD-nya benar, sesuai. Terus kemudian untuk mengenai dalamnya seperti apa ya saya nggak tahu, saya cuma nulis apa aja. Bahkan pernah waktu itu uh, belakangan ini saya melihat bahwa ada beberapa tulisan saya yang memang itu adalah awal banget saya nulis sampai gak ada spasinya, serius. Dan ada beberapa tipe yang bahkan saya sendiri nggak ngerti itu maksudnya apa. Jadi di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara mudah menulis cerpen dan tipsnya itu gimana sih gampangannya, yang mana itu udah termasuk dalam teori cerpen secara garis besar dan pada umumnya seperti itu gitu. Silahkan di next moderator. Oke, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat, maaf, cerita pendek itu seperti apa. Kalau di dalam berdasarkan ahli mungkin panjang ya, tapi di sini saya ingin mengemas kepada teman-teman bahwa cerita pendek berdasarkan pengertian saya pribadi, yaitu sebuah cerita atau tulisan deskriptif atau naratif yang dasarnya imajinasi, sifatnya itu fiktif, yang mana dalam artian itu belum terjadi atau hendak terjadi. Dalam konteks hendak terjadi itu seperti ini, misal kita menulis sebuah cerita hari ini, peristiwanya seperti ini, kita nggak akan pernah tahu bahwa besok peristiwa yang kita tulis hari ini itu bisa terjadi.
Jadi itulah yang dimaksud dalam konteks tidak terjadi. Kemudian terikat dengan batasan kata. Jadi kalau misal di dalam cerpen itu biasanya kata yang ada yaitu 10.000 kata. Terus kemudian untuk yang novel lebih dari itu. Karena cerpen di sini itu termasuk karya fiksi juga. Kemudian saya juga berpikir bahwa novel itu juga termasuk dalam karya fiksi, tapi ibaratnya cerpen itu pecahannya dari novel. Seperti itu. Next. Kemudian, modal utama menulis cerpen hingga lolos nasional. Bagi saya waktu itu berani sama mau aja sih. Karena gini, waktu itu kan saya merasa bahwa seperti down kan, bayangin aja nulis kayak gitu banyaknya, terus kemudian ngeprint 200 lembar dan cuma dicampakin gitu aja. Jadi ya kayak, di situ ada kayak motivasi aja buat saya berpikir bahwa tanpa kamu aku bisa melakukan itu sendiri gitu. Jadi ya saya belajar sendiri, meluangkan waktu sendiri, dan itu merupakan kemauan saya. Awalnya sih waktu itu takut ya, kayak merasa bahwa masa sih aku bisa nggak ya. Sebenarnya waktu itu saya ragu. Kemudian saya baru menemukan keberanian itu setelah saya tahu bahwa mantan saya kan waktu udah masuk ke SMA dia punya cowok lagi, punya cewek lagi, dan sedangkan saya di sini masih tertatih-tatih itu susah. Jadi saya berpikir bahwa ya udah sih aku udah pengen fokus itu aja. Jadi saya menyiapkan waktu khusus itu setelah pulang sekolah. Kan saya sekolah itu mulai dari jam 6, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, baru sampai rumah itu jam 5. Kemudian habis maghrib itu nanti biasanya ada kegiatan malam di daerah desa situ, di kampung halaman saya. Nanti saya lanjutin lagi buat nulisnya itu setelah saya melakukan kegiatan di kampung halaman saya. Dan itu berlangsung mulai dari saya SMP sampai SMA. Sampai kadang itu tuh saya mecah waktu atau manage waktu, ada mulai dari jam 7 malam maksudnya setelah pulang dari kegiatan kampung. Nah itu saya nulis sampai jam 9. Nanti jam 9 saya ngerjain tugas atau saya balik ngerjain tugas dulu baru nulis. Biasanya saya kayak gitu. Terus kemudian jadi gini, mengenai keberanian, selain kita berani untuk mempercayakan kemampuan kita pada diri kita sendiri, paling tidak kita tuh bodo amat kalau misal gini, ada event kecil-kecilan. Yang saya rasakan waktu itu kayak gini, apa tulisan aku nanti masuk kategori ya, masuk nominasi ya, apa aku bagus ya. Atau kadang tuh saya juga berpikir bahwa pokoknya banyak pikiran negatif yang mana minder nanti takut begini-begini. Bisa mungkin kita menekankan pada diri kita sendiri, jangan kayak gitu. Terus kemudian untuk mengenai misal gini, jadi positive thinkingnya tuh saya waktu itu dibilang kayak gini sih, saya diajarin sama mama saya, bilang gini, ya udah sih ngebonek aja, berani gitu, bodoh nekat, maksudnya ya udah sih kayak nggak ada malu, urat malu tuh putus gitu. Jadi saya tetap lomba, nanti hasilnya kayak mana bodo amat, apakah waktu itu saya jelek atau kayak gimana. Pokoknya waktu itu yang saya utamakan adalah keberanian buat maju. Yang paling nggak itu orang lain itu tahu bahwa saya memiliki karya, itu yang paling penting. Karena apa? Dengan pelan-pelan orang lain mengetahui karya kita, dan kita mengenal paling tidaklah mengenal karya orang lain, terus kemudian kita membaca dan membandingkan milik kita, pasti akan ada satu titik perbedaan yang mana itu bisa jadi ide baru untuk kita. Itu sih. Jadi poin di sini berani adalah dari situ saya bisa menemukan ide baru saat saya menemukan naskah orang lain, saya baca, dan kemudian saya menemukan hal baru yang bahkan waktu itu tidak pernah terlintas di pikiran saya sama sekali. Jadi saya berpikir itu adalah bonus. Untuk mengenai bonus yang lainnya, ya sebuah kemenangan. Misal saya lomba terus dapat menang, ya alhamdulillah saya anggap bonus. Tapi kalau misal memang saya kalah, ya udah itu pelajaran yang saya ambil, ya saya dapat ide baru yang mana ide itu tidak pernah saya pikirkan
sama sekali di pikiran saya, tapi ada di naskah orang lain, dan kita bisa menginterpretasikan gitu loh ide itu, dan kita olah kembali menjadi sesuatu karya yang baru dan produk yang baru yang lebih new dan lebih refresh daripada sebelumnya. Itu sih. Terus kemudian kemauan dalam arti konteks ini ya, itu mau memperbarui. Misal contoh kayak gini, saya sudah biasa menulis genre cerpen, kemudian saya ingin mencoba cerpen yang romantis. Dari awalnya cerpen romantis, kemudian cerpen ke science fiction, dimana di situ saya harus belajar ilmiah dulu, terus riset terlebih dahulu, dan lakukan beberapa hal yang memang saya harus cari sumber sana sini. Yang mana saya biasanya nulis romance ya udah imajinasi aja, tapi saat saya menulis science fiction, akhirnya saya harus membaca dulu, dan intinya saya harus mencari literatur dan mengambil intisarinya, sehingga saya bisa menciptakan karya yang berbeda dari sebelumnya atau keluar dari zona nyaman saya tanpa harus meninggalkan personal branding saya. Oh ya, karena di sini berbicara personal branding sekalian, jadi saya berpikir bahwa kita keharusan ya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif itu harus, apalagi hidup di era dan zaman yang seperti ini, kita akan tetap kalah di dalam sebuah persaingan kalau kita hidupnya ya monotonis itu aja, apa yang kita tulis itu aja, dan kita nggak berani keluar dari zona nyaman, ya kita bakalan nggak ada pengalaman sama sekali, nggak ada tantangan baru, kemudian nggak ada kreativitas baru, dan intinya sangat membosankan. Kita menulis di romance aja dan nggak bisa menulis di yang lain. Ya mungkin ada beberapa orang yang memang tidak bisa, tapi menurut saya paling tidak adalah kemauan untuk mencoba sesuatu yang baru. Dengan cara, kalau bagi saya pribadi, contoh kita ngikutin lomba yang temanya misalkan tema A, B, C dengan deadline selangnya itu 1 hari atau 3 hari, dan itu temanya berbeda, tapi isi yang diberikan itu juga berbeda. Yang misalkan lomba 1 itu A, itu isinya tentang romance, nanti lomba yang B itu isinya tentang science fiction. Dari situ kita bisa melatih kalau misal kita keluar dari zona nyaman. Itu sih. Next. Oke, cara mudah menulis cerpen hingga lolos nasional. Penyampaiannya itu sesuai dengan personal branding. Kalau yang tadi kan kita menulis berbeda genre atau berbeda isi, itu tidak apa-apa. Karena itu merupakan bagian dari inovatif ya, atau kreativitas kita. Dan yang paling penting tidak menghilangkan personal branding kita. Apa sih Kak personal branding itu? Bagi saya pribadi, personal branding itu adalah ciri khas khusus yang dimiliki oleh seorang penulis. Saya baru menemukan personal branding saya itu saat saya telah jadi top author di cerpenmu.com. Karena apa? Saya baru tahu itu setelah saya membaca banyak literatur, ya novel-novel kayak gitulah, novel apapun itu saya baca. Dan saya menemukan titiknya tuh di arah saya ingin menghadirkan tokoh ini, namanya ini, dia berkarakter ini, fisiknya seperti ini, dan cara bicaranya seperti ini, pola pikirnya seperti ini, menindaklanjuti sebuah permasalahan seperti ini, hingga seolah-olah itu hidup. Itu adalah personal branding. Jadi kita sudah melukiskan tokoh yang seolah-olah benar ada di dunia nyata di dalam alam imajinasi kita. Sehingga pada saat kita menulis, tulisan yang kita tulis di dalam saatnya kan gini, kita udah nemu gambaran mengenai tokoh tadi, semuanya sampai hidup, terus kemudian kita alihkan ke tulisan, itu tulisannya bakalan jadi hidup, dan benang merahnya bakalan ngalir sengalir-ngalirnya, kayak seolah-olah
peristiwa yang akan kita hadirkan dari tokoh A ketemu tokoh B, misal tokoh utamanya itu tokoh A, nanti ketemu dengan A, B, C, D, E, dan peristiwa yang mana ketemu pada saat ketemu tokoh yang lainnya, itu bakalan ada kayak peristiwanya itu seperti memang benar-benar peristiwa itu terjadi di dunia nyata, dan gambarannya itu sangat jelas, sehingga pembaca ikut terjun di dalam tulisan itu. Misal contoh gini, cerita ini membuat isinya tentang kisah sedih, pembaca juga ikut sedih. Nah, kalau misal tulisan ini itu isinya tentang marah, misalkan ada tokoh Feli Anggi Wiraatmaja, itu adalah salah satu tokoh saya sih. Dia adalah tokoh yang memang memiliki watak keras. Setiap ucapannya dia sarkastis. Tapi berbeda dengan tokoh Devina Asmoro, itu juga sama tokoh saya sendiri yang saya ciptakan. Tapi hanya dua-duanya memiliki sifat yang keras, tapi lebih inspiratif Feli dibandingkan dengan Devina. Kalau Devina ucapannya lebih sarkastis, dan dari sini pembaca bisa menilai, oh, Feli itu ternyata dia memang keras ucapannya, tapi termasuk golongan sopan. Kalau misalnya Devina itu wataknya juga keras, sikapnya lembut, tapi ucapannya yang kasar dan juga tergolong sangat sarkastis, tapi ya ikut dalam watak yang keras. Dari situ pembaca bisa membedakan. Itulah personal branding kita, karena kita sudah bisa menggambarkan tokoh dengan jelas sehingga pembaca bisa menilai dengan benar. Begitu. Kemudian lanjut. Kemudian di sini selain menemukan personal branding, yang mana tadi personal branding itu adalah membuat tulisan kita bisa menjadi tulisan yang berbeda dari tulisan yang lain, dan kita memiliki keunikan sendiri dalam tulisan tersebut, maka ada perlu beberapa hal yang saya sarankan atau yang biasa saya lakukan pada saat saya menulis. Yang pertama yaitu ide dari hal-hal yang terdekat. Biasanya ini adalah saya lakukan saat benar-benar saya udah kehilangan mood, terus kemudian otak udah blank, saya udah kena block writer, di mana saya di situ udah nggak bisa nulis, benar-benar nggak ada ide, kosong. Itu adalah cara dengan saya berkomunikasi dengan orang lain. Dengan saya berkomunikasi dengan orang lain, dari situ dia kan bisa menceritakan suatu hal kepada saya, dan dari hal tersebut itulah saya bisa ambil intisarinya untuk menjadikan bahan penulis cerpen. Selain itu, terkadang saya lebih memilih untuk nongkrong di tempat makan, terus kemudian pergi ke kafe, atau karena saya jalan-jalan di Malioboro. Kan karena saya sekarang berdomisili di Malioboro ya. Jadi saya biasanya jalan-jalan sendirian di Malioboro kayak orang gila itu, hanya untuk menikmati keramaian. Itu udah kayak muncul ide-ide aja. Apa yang saya lihat, misalnya waktu itu saya jalan di sepanjang jalan Malioboro, di situ saya melihat ada seorang pedagang bertengkar dengan pembelinya, yang menawar harga dengan tidak wajar. Kemudian saya melihat anak yang menangis karena es krimnya jatuh. Saya dengan melihat banyak hal yang seperti itu, dari yang awalnya saya nggak ada apa-apa bisa jadi apa-apa, ya karena dengan cara yang seperti itulah saya mendapatkan ide dari hal-hal yang terdekat di sekitar saya, selain dari imajinasi yang saya dapat sih, begitu. Terus kemudian alur yang variatif. Maksud dari alur yang variatif itu seperti ini. Misalkan kalau ada beberapa penulis yang memang mengenal bahwa cerpen, di dalam cerpen itu hanya ada satu alur maju aja atau alur mundur. Tapi bagi saya pribadi, kita bisa memvariasikan alur maju, mundur, dan campuran itu dijadikan satu. Hanya saja kita bisa, paling tidak itu kita harus bisa memberikan segmentasi atau batasan di peristiwa atau bagian titik mana agar pembaca itu bisa membedakan, oh ini alurnya maju, ini alurnya mundur, dan ini adalah alur campuran, begitu. Terus kemudian untuk representasi sumber,
sebagaimana yang udah saya jelaskan tadi, pada saat awal saya menulis atau bahkan saat-saat saya emang benar-benar belum nggak ada ide sama sekali, biasanya saya baca sih, dari baca beberapa buku, e-jurnal, kemudian beberapa bacaan buku literatur, yang mana itu seperti buku, tapi bukan buku pengetahuan ya. Kalau saya pribadi, kebanyakan saya sih yang saya baca itu buku-buku yang memang referensinya, yang bisa saya jadikan referensi, itu adalah buku yang sesuai dengan kebutuhan saya. Karena saya penulis, dan saya ingin menciptakan ide baru, tapi saya nggak ada ide sama sekali. Dan saya pengennya tulisnya itu ya cerpen, bukan tulisan naratif. Jadi saya mau baca buku yang isinya cerpen, entah itu antologi cerpen, entah itu novel. Kan biasanya novel nggak harus semuanya satu, ada yang novel yang terdiri dari capture kayak gitu. Nah, seperti yang punyanya Dewi Lestari, yang Satria Putri dan Bintang Jatuh, terus kemudian punyanya Pramudia Anantatur, yang Bumi Manusia, itu kan ada capture-capture sendiri. Nah, itu biasanya saya baca, dari situlah saya bisa representasi sumber. Misalkan kayak gini, oh ternyata di titik ini saya menyerap bahwa politik di zaman bukunya Pramoedya Anantatur atau yang ada di dalam bukunya Pramoedya Anantatur di judul Bumi Manusia itu seperti ini. Jadi saya bisa menceritakan, oh politik itu dasarnya kejamnya kayak gini. Saya bisa bilang atau menulis lagi dengan isinya politik yang kejamnya saya kayak gini, yang mana sektor bisnisnya itu lain. Misalkan kalau di Pramudia Anantatur itu isinya mengenai sewa tanah dan juga harga tebu. Saya bisa menuliskan di dalam cerpen saya bisnis saham, properti, atau beberapa bisnis yang lainnya. Tentu saja misalkan gini, kalau kita mau ngejalanin bisnis saham, kita harus punya ilmu apa sih? Nah, itu saya carinya lagi di jurnal dan juga literatur lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan saya gitu. Jadi ambil intisarinya, nanti kita awal lagi, baru nanti kita cari, kita tuliskan dengan gaya atau personal branding kita sendiri gitu. Next. Kemudian di sini selain apa aja yang udah saya sebutin tadi, di dalam sebuah cerpen yang menurut saya paling penting dan ini nomor satu yang biasa saya jadikan tanda kutip harus ada gitu ya sebagai syarat di dalam saya menulis cerpen, yang pertama yaitu suspense. Suspense itu tingkat ketegangan. Jadi tingkat ketegangan misalnya gini, kita udah perkenalkan satu peristiwa di dalam cerpen yang udah kita tulis. Terus kemudian peristiwa tersebut harus ada kata segmen yang mana itu bisa membuat pembaca apa yang terjadi selanjutnya. Dan kata apa yang terjadi dengan selanjutnya itulah yang dinamakan foreshadowing di situ, yaitu cara menciptakan suspense dalam sebuah karya fiksi. Jadi harus misalkan udah ada satu kata apa yang ada di dalam cerita peristiwa selanjutnya. Nah, di dalam peristiwa yang kedua harus ada seperti itu lagi seterusnya sampai tamat. Jadi kita harus pandai-pandai memainkan atau menciptakan foreshadowing di dalam cerpen tersebut. Karena kalau misal cerpen jalurnya cuman atau alurnya ya udah sih foreshadowingnya cuman itu aja, ya paling misal contoh dalam alur kehidupan ya yang secara umum lahir, sekolah, remaja, dewasa, menikah, punya anak, kemudian menyekolahkan anak, terus kemudian kita meninggal. Udah, itu adalah alur yang memang ya udah bisa aja, nggak ada yang hambar. Paling tidak di dalam cerita pada saat remaja dia melakukan kenakalan apa, konflik apa, dari satu konflik ke konflik dan konflik lainnya itu harus dirangkai atau dikasih apa ya ibaratnya buku yang harus bikin pembaca wow,
gini ya ternyata ada ya hidup kayak gini, yang mana itu nanti bisa jadi pelajaran membaca dan bisa masuk ke amanat dan juga pesan gitu. Next. Kemudian selain ada suspense dan juga foreshadowing, di sini harus ada surprise. Yang kan tadi kan udah saya sebutin bahwa foreshadowing itu mengantar pembaca untuk di arah wow gini ya gini gini gini, dan kata wow itu adalah surprise yang saya maksud tadi. Jadi foreshadowing itu adalah titik mula untuk menciptakan surprise di dalam cerita tersebut. Dan biasanya surprise itu ada di peristiwa-peristiwa yang kita gambarkan di situ. Terus kemudian ada penokohan-penokohan yang dalam artiannya penokohan atau surprise yang ada di dalam penokohan itu, contoh cara bicaranya tokoh misalkan. Seperti salah satu karya kemarin yang udah saya terbitkan di kekitaan.com. Jadi karena kebetulan waktu itu tokohnya adalah Devina Asmoro, Devina ketemu dengan perempuan yang sangat dekat dengan kekasihnya. Pada saat udah ketemu, dia tidak langsung menyapa kekasihnya, atau maaf, perempuan yang bersama dengan kekasihnya, itu dengan cara, kamu pelakor, kayak gitu. Tapi dia lebih ke arah diam dan berbicara dengan cara yang anggun dan memancing pembicaraan untuk ke arah dia menghina perempuan ini. Seperti contoh, saya pantang untuk hidup dengan orang yang sakit jiwanya, yaitu kekasihnya, karena pada waktu itu diceritakan atau saya ceritakan bahwa kekasihnya telah keluar dengan seorang perempuan yang 3 minggu berturut-turut itu keluar dan secara terang-terangan bicara atau pamit ke Devina, tapi dia menyembunyikan suatu hal yang mana itu sudah bagian fatal untuk Devina. Jadi alhasil ada kata sarkastis yang dikeluarkan di situ oleh Devina kepada kekasihnya, bahwa lebih baik Devina berdampingan dengan pelacur, yang mana dalam konteks artinya pelacur itu kan dia pekerja seksual yang mana dibayar, kan seperti itu. Dibandingkan dengan penggoda yang hanya mau menggoda tapi tidak dibayar, kan lebih baik pelacur, karena dibayar, ada uangnya, ada fulusnya. Dia bahkan melakukan hubungan seksual itu tidak berdasarkan rasa ingin dan ingin, tapi karena kebutuhan perutnya. Bukan kebutuhan hawa nafsunya, yang mana jelas-jelas perempuan yang dekat dengan kekasihnya Devina ini tahu bahwa kekasihnya Devina telah memiliki Devina, tapi tetap aja jalan. Jadi ada kemungkinan di sana bibit-bibit pelakor. Maka dari itu saya memberikan bagaimana sarkastisme dalam kata-kata, di mana itu masuk dalam teori morfologi, fonologi, sintaksis, dan juga semantik di situ. Jadi ada beberapa yang memang harus dipelajari secara mendalam dan tidak bisa dipelajari dalam cerpen. Maksudnya kita harus belajar sendiri, karena kalau di sini mungkin tidak cukup waktunya. Tapi untuk teman-teman yang masih ingin penasaran dan tanya, monggo sampai waktunya selesai nanti. Begitu. Kemudian lanjut. Yang ketiga, cara berpikir, berasa, dan bereaksi. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, konflik-konflik itu bisa dihadirkan dengan untuk kayak memberikan kata wow tadi, itu di cara berpikir, dan cara berpikir itu tentu saja dihadirkan dengan penulis melalui percakapan antar tokoh, yang mana Devina dengan pelakor tadi, atau dengan yang lainnya, atau dengan lingkungan sekitarnya, dan pada saat orang lain menanggapi sikap dia, timbal baliknya dia atau si Devina ini kepada orang lain itu seperti apa, nah itulah yang bisa dimasukkan surprise di situ. Kemudian pengucapan dan juga gaya bahasa. Gaya bahasa yang saya berikan tadi seperti sarkasme atau sarkatisme. Jadi di situ
adalah bentuk dari emosional penulis yang dicampurkan dengan imajinasi, yang mana di dalamnya itu bisa dikemas menjadi surprise. Karena apa? Kan kita sebagai penulis nggak mungkin dong kita hanya bisa berbicara melalui audio. Namanya juga menulis, pasti kan harus ada bahasa tulis, yang mana dari bahasa lisan itu dijadikan bahasa tulis, seperti itu. Jadi ada 4 komponen yang bisa dimasukkan surprise di dalamnya. Gitu. Lanjut, next. Oke. Terus kemudian di sini ada unity, adalah salah satu komponen kesatuan, di mana kesatuan dalam cerita pendek atau karya fiksi itu harus terpenuhi diagramnya. Misal gini, exposition itu adalah gambaran peristiwa awal dengan mengenalkan tokoh, tapi untuk mengenalkan tokoh itu tidak wajib ya. Bisa aja mengenalkan peristiwa itu langsung dengan titik konflik salah satu tokoh utamanya atau tokoh pembantunya itu berteriak dan memicu konflik. Kemudian seperti itu. Sehingga langsung masuk ke communication, yang mana itu adalah titik konflik untuk menghadirkan titik konflik yang pertama. Jadi di cerpen itu konfliknya bisa satu, bisa lebih dari satu. Tapi menurut saya paling banyak konflik atau semakin rumit konflik dan semakin banyak permasalahan atau problematika yang dihadirkan dalam cerpen itu semakin bagus. Karena dari situ meningkat aja ketegangannya. Apalagi kalau diceritakan ya gimana semua tokohnya menghadapi tokoh utama atau tokoh utama menghadapi semua tokoh pembantu, dan itu sudah masuk dalam alur pikir penulis yang memang bervariatif. Di situ harus penulis pandai-pandai untuk mencari diksi ya, dan bisa membedakan antara tokoh satu dan tokoh yang lainnya. Kemudian di sini ada rising action. Jadi rising action itu titik buat ke konflik. Misalkan gini, dalam dalam sebuah tulisan cerpen, kan tadi saya sebutkan bahwa ada satu konflik, tapi semakin banyak konflik itu bagus. Nah, maka itu diisi 5. Nah, gunanya rising action itu adalah mengisi 5 konflik. Jadi mengantarkan satu, terus kemudian ke konflik selanjutnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi sampai ke turning point. Nah, ke turning point ini itu paling tidak di situ penulis harus menghadirkan sebuah solusi. Yang mana misalkan gini, tokoh utama seperti Devina Asmoro bertemu dengan pelakornya pelakornya pacarnya tadi atau pelakornya kekasihnya. Udah di titik puncak dia marah pakai sarkasme, yang dia ucapkan justru membuat orang terdiam, yang mana orang terdiam itu seolah-olah wow, ucapannya kayak tidak bisa ditiru dengan orang karena pola pikirnya saking liarnya, sehingga ia bisa berucap dengan sangat halus tapi sangat sakit bahkan sampai ke dalam hati dan pikiran orang lain. Dari situ penulis memberikan solusi yang mana semua orang terdiam, Devina langsung meninggalkan tempat itu. Bisa seperti itu, bisa juga Devina terus mengoceh di sana atau dilanjutkan dengan episode selanjutnya. Jadi gunanya turning point ini bisa untuk menyelesaikan masalah itu langsung ke ending, ya, yang terakhir sesuai dengan PPT ini, langsung ke ending, yang mana ada 2 ending, yaitu happy ending and sad ending. Terus kemudian yang terakhir yaitu menciptakan episode baru di dalam cerpen, begitu. Next. Oke, kemudian lanjut setelah unity tadi ada plausibility. Maksudnya ini adalah koherensi imajinasi pembaca dan diksi yang disajikan oleh penulis. Oke, saya ulangin ya.
koherensi imajinasi pembaca dan diksi yang disajikan oleh penulis itu harus sinkron. Contoh kayak gini. Misal, wajar dong kalau misal pacar kita direbut orang. Baiklah, janur kuning memang belum melengkung, tapi paling tidak orang lain tahu bahwa mana haknya dan mana bukan haknya. Kan seperti itu. Kalau memang bukan haknya, ngapain direbut? Berarti kan paling tidak secara tidak langsung orang tersebut sudah mencuri hak orang lain. Dan jika memang teori kehidupannya seperti itu, maka orang yang dicuri berhak untuk mencari apa yang dicuri. Kan seperti itu, dengan melapor ke polisi. Kemudian apabila sudah melapor ke polisi dan dia disalahkan tidak mau, akhirnya ada konflik apa? Menyogok dengan pengacara lah, sampai ke hukum lah, dan sampai titik akhirnya kehidupan orang mencuri tidak pernah tenang. Karena apa? Namanya aja dia udah mencuri haknya orang lain, mana bisa tenang, karena apa? Dia udah dilabeling oleh masyarakat sebagai pencuri, kemudian diberikan label yang sudah buruk di masyarakat, sampai ada labeling yang khusus untuk dia adalah dia sampah masyarakat, kan paling tidak seperti itu. Nah, itu merupakan possibility di dalam cerpen. Tapi kalau semisal contoh si pencuri dengan orang ini yang memiliki barang tersebut, ibaratnya gini, dia sudah mencuri barang ini dari orang ini. Nah, si orang ini diem-diem aja, itu kan memang ada orang yang seperti itu, tapi pada umumnya di dalam sebuah kehidupan, kalau barang kita dicuri, itu kan pasti kita jadi marah, sedih, campur jadi satu. Kan seperti itu. Nah, itu merupakan koherensinya. Jadi, harus ada titik kewajaran dari peristiwa yang sudah kita tuliskan di dalam cerpen tersebut. Itulah adanya faktor plausibility di dalam cerpen. Begitu. Sehingga ada titik di mana reality and of imaginer di dalam penulis dan juga pembaca itu sinkron. Jadi alurnya itu bisa tertata dengan rapi tanpa menghilangkan variatifnya. Itu gunanya plausibility di dalam cerpen atau short story. Lanjut. Kemudian ada imediasi atau atmosfer. Mungkin di sini merupakan bagian satu bagian dalam cerpen atau satu komponen, tapi ada titik khusus yang membedakan keduanya. Jadi gini, imediasi menghidupkan cerita dengan membawa pembaca untuk masuk ke dalam cerita. Kita masukkan personal branding, yang mana dengan personal branding kita jadi bisa menulis. Tapi kalau di imediasi, kita harus bisa memindahkan imajinasi kita. Misalkan tadi saya udah menggambarkan bahwa tokoh Feli tingginya 157. Jadi saya menuliskan 157. Feli Anggiwira Atmaja dengan tubuhnya yang memiliki tinggi 157 cm, bibirnya yang tipis, searah dengan dagunya, hidungnya yang mancung, matanya yang bulat, kelopak matanya yang indah. Nah, dari situ seolah-olah kalau semisal ada seorang pelukis, dia bisa mengira-ngira wajah Feli ini kayak apa sih, kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan imediasi. Tapi kalau untuk atmosfer, itu adalah kualifikasi umum yang dipancarkan oleh bahan atau materi itu sendiri. Jadi contoh kayak gini, kita nulis cerpen, terus kemudian kita ngasih atmosfernya di situ itu teori. Contoh kayak gini. Kan biasanya kalau di dalam kita nulisin matematika, kita kan harus pakai rumus. Materinya kan kayak gitu. Kita menghitung sesuatu, nggak mungkin kan kita nggak pakai rumus. Sama dengan apa yang ingin kita sampaikan di dalam cerpen, jika itu menyatu ke dalam rumus atau hal-hal yang berhitung, bukan hanya berhitung ya, kalau dalam cerita yang biasa saya pakai, contoh kayak gini.
saya memberikan tokoh bernama Zania Fabregas. Dia seorang dokter. Paling tidak di dalam kebiasaan bekerjanya, Zania itu tidak jauh-jauh dari laboratorium. Nah, di laboratorium ini isinya apa aja, itu yang harus sesuai dengan teorinya. Nggak boleh diada-ada, walaupun, ya kan, walaupun di dalam cerpen itu adalah cerita fiksi, yang mana itu hanya imajinasi, yang mana belum tentu terjadi. Tapi ingat, itu bisa terjadi. Nah, dari itu bisa terjadi atau hendak terjadi, maka terciptalah atmosfer di situ. Itulah yang harus ada di dalam cerpen. Itu ya. Jadi perbedaan khususnya di arah ke sana. Next. Ya, udah selesai. Dari sini saya kira sudah selesai materinya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator untuk menyampaikan sesuatu. Silakan. Baik Kak, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Di sini banyak teman-teman yang bertanya nih Kak. Oh ya, saya bertanya dulu ya Kak ya. Permasalahan apa yang dihadapi penulis dalam menulis cerita itu Kak? Awal mula permasalahan apa gitu Kak? Gimana? Agak dikerasin dong. Permasalahan apa yang dihadapi penulis dalam menulis cerita gitu Kak? Permasalahan yang biasa dihadapi blog writer, kurang bahan. Dan kalau menurut saya kurang bahan itu bukan karena kurang inspiratif atau kurang termotivasi dengan sesuatu, tapi kurangnya ada keinginan untuk membaca, yang pertama. Kemudian yang kedua, mengeksplor diri untuk mencari sesuatu yang baru. Dan yang ketiga, enggan untuk keluar dari zona nyaman. Sehingga pada saat penulis, ya udah itu aja. Karena saya pribadi, kalau saya nulis, setiap manusia itu punya rasa bosan ya. Saya bosan lah nulis romance terus. Ya pasti ada satu titik saya ingin menulis yang lain. Tapi karena malas buat melajarin lagi ilmu-ilmu yang lain, akhirnya ya gak ada tulisan kita yang baru. Ya adanya itu aja. Alhasil ada pada saat kita berada di titik jenuh, tapi kita dituntut untuk tetap stay dengan profesi yang sekarang, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nulisnya cuma itu, bosan. Alhasil karena dengan rasa kebosanan itu, ini udah aku tulis dulu deh, ini udah aku pernah nulis ini, aku ini. Alhasil dia udah di titik itu aja dan nggak bisa nulis apa-apa. Itu sih, hanya 3 faktor itu yang bikin penulis susah buat nulis. Kemudian Baik, Kak, ada lagi. ini ada Kak dari Kak Nur, kan di masa sekarang kan pandemi kan itu kan tetap stay at home gitu ya. Tips buat nyari ide meski hanya di rumah itu apa aja Kak? Dari cerpen. Kalau saat pandemi kemarin ya, Iya. saya itu nyari idenya dengan belajar masak sama mama saya, karena jujur saya jarang ke dapur. Walaupun saya dikit-dikit ke dapur tapi jarang ke dapur. Hasil waktu itu ke dapur terus diajarin masak. Nanti dari hal baru yang nggak biasa saya lakuin, akhirnya bisa saya lakuin. Terus kemudian melakukan hal-hal yang tidak pernah saya lakuin. Contoh kayak gini, sebelum pandemi, ya saya nongki dengan teman-teman di kafe, kemudian main, layar ke pantai, apa kemana. Tapi pada saat di rumah, saya main dengan anak tetangga yang kecil-kecil, yang teriak-teriak, ya yang lari kanan kiri, depan belakang, semuanya banyak lah. Pokoknya dia berisik. Nah, dari situ kita kembali lagi ke masa kecil kan. Alhasil saya kepikiran lagi, oh iya masa kecil dulu saya kayak gini ya. Saya nanya ke mama, "Ma, bener nggak Ma kayak gini?" "Enggak ah,
kamu kayak gitu kayak gini. Nah dari situ saya baru bisa menulis lagi. Oh iya ya coba deh Feli aku bikinin kan tokoh kebiasaan saya yang saya tulis itu Feli. Oh iya yang tadi kayak gini ya. Nanti konfliknya dia dimarahin sama mamanya ya karena dia nggak bisa pakai pisau dan lain-lain. Jadi saya sambungin dengan kegiatan sehari-hari di rumah. Biasanya kayak gitu. Itu sih. Terus Baik apa Kak, lagi? ini ada dari Kak Ajeng. Berkenaan dengan menulis cerpen, hal apa yang membuat pembaca tertarik dengan cerpen kita selain memiliki ciri khas dari penulisnya? Gitu, Kak. Alur yang variatif, Ya. terus kemudian akrobatik kata, terus kemudian suspense and surprise-nya itu nggak monoton, nggak itu aja, dan itu keluar dari alur jalurnya manusia seperti yang tadi, lahir, bisa merangkak, jalan, sekolah, SMP, SMA, remaja, kuliah, dewasa, kerja, menikah, meninggal, ya harus keluar dari itu. Paling tidak menceritakan konfliknya ya jangan pas SMA itu dia cuma monyet sampai hamil, lah itu udah biasa. Ya itu udah ada kelas, udah nggak terlalu. Paling tidak bisa diakrobatikan dengan pola pikirnya penulis itu menyampaikan agar tokohnya ini punya pemikiran yang revolusioner itu seperti apa, kayak gitu sih. Ini yang paling saya lakuin gitu. Baik, Kak. Ini ada Kak Tias yang bertanya, tema apa yang paling disukai para pembaca dari cerita pendek itu, Kak? Tema ya, Iya, kalau tema itu yang sampai sekarang masih laris banget itu science fiction, romance. Kalau religi itu terbatas karena kan di Indonesia itu kan punya budaya yang beragam ya. Kadang kita menceritakan religius Muslim, tapi nanti tidak bisa dibaca oleh Kristus. Kan ada beberapa agama yang membatasi dirinya untuk tidak membaca karya agama lain karena mungkin bisa mengguncang iman dan yang lain-lain. Jadi yang sampai sekarang masih ramai di pasaran itu romance sama science fiction. Itu sih. Tentu aja kalau yang science fiction itu memang di dalamnya ada teori-teori revolusioner yang memang dibantukan dengan imajinasi sehingga memberikan plot twist yang bagus. Kalau dari salah satu kemarin penulis yang memang kontrak dengan salah satu penerbit, pilih saya itu bukan sih milik yang maksudnya saya naungin lah sekarang itu karyanya si Sugar NASA sama Palung Mariana. Jadi di dalam Palung Mariana itu dia menciptakan baca buku fisika kuantum, terus kemudian dia bikin kayak gambar kapal, tapi kapal ini tuh fungsinya apa aja, desainnya dia bikin sendiri, ngegambar-gambar sendiri kayak gitu. Dan dia dapat desain kapal itu ya dari beberapa sumber, terus kemudian dia interpretasikan, entah nanti dia ambil kayak murnya itu dari gambar A, sayapnya dari gambar B atau dari mana. Itu sih yang saya ketahui sedikit mengenai fan fiction. Kemudian lanjut, ada lagi yang ingin ditanyakan? ada Kak dari Kak Wandari di sini. Oke. Cara membangun alur dan menghidupkan tokoh dalam cerpen agar pembaca tertarik dan cerita tidak monoton, bagaimana ya Kak? Jadi Cara membangun alur itu dengan menghidupkan jiwa tokohnya. Menghidupkan jiwa tokohnya itu seperti apa? Pakai sudut pandang. Di dalam sudut pandang itu dimasukkan pola pikir yang penulis nanti diimajinasi ke tokoh yang dituliskan. Itu cara menghidupkan tokoh dalam cerpen. Kemudian benang merahnya atau alurnya harus sejalan, tidak ambigu, dan gambaran peristiwa itu bisa diimajinasi dengan jelas oleh pembaca. Begitu. Terkecuali ya, kalau misal ada beberapa paragraf peristiwa atau yang menggambarkan suatu peristiwa, di paragraf lain harus ada segmentasi atau titik
yang mana menunjukkan bahwa paragraf sebelum-sebelumnya yang ambigu tadi itu merupakan bagian di titik. Misalkan aku menceritakan religi loh tadi itu, nah kayak gitu diluruskan, ibaratnya gambar apa, paragraf yang ambigu tadi itu digambarkan dengan paragraf lainnya, yang mana paragraf lainnya itu bicara, aku tadi itu nyeritain religi bukan politik, kayak gitu. Itu sih. Terus caranya biar nggak monoton, banyak-banyak baca, banyak-banyak eksperimen, banyak-banyak literatur, dan bacaannya itu menurut saya yang mana bacaannya itu sesuai dengan kebutuhan kamu, kemampuan daya cerna kamu, sehingga kamu dapat menginterpretasikan dan juga dapat mengambil intisari dari bacaan tersebut, memang sehingga bikin kamu benar-benar, oh ya aku dapat semuanya, aku dapat poin ini, aku bakal bikin ini, yang mana bikin otak kamu langsung encer. Kayak gitu sih aku biasanya. Lanjut. Baik Kak, di sini ada Kak Selsa Bella ada yang bertanya, ketika menulis cerita dapat berfokus kepada satu tema dan alur, cerita yang dibuat tidak berubah-ubah. Jadi maksudnya kayak gini mungkin Kak, kita kan membuat suatu cerita gitu kan ya, ya Kak. Tapi kadang itu ketika kita membuat cerita, kadang maksud kita itu alur maju, tapi ternyata ada kata-kata yang membuat alur itu mundur. Bagaimana itu Kak? Agar tidak terjadi kesalahan yang tidak disengaja gitu loh. Oh, bisa sih. Itu caranya dengan kita bikin desain atau reng-rengan ya. Kalau bahasa Jawa reng-rengan sih. Di dalam ya kertas biasa gitu. Nanti di dalam reng-rengannya itu ditulis, aku nanti kenalin Feli, konflik pertamanya ini. Dia bertengkar sama sahabatnya. Terus nanti sahabatnya yang kedua atau alur yang kedua, sahabatnya pengen ngebunuh Feli kayak gitu. Nanti alur yang ketiga, Feli udah cadang-cadang, nah terus kayak gitu. Itu semuanya ditulisin sampai tamat. Nanti kalau udah kita mau keluar dari zonanya si Feli, mau tadi yang bertengkar sama sahabatnya atau sahabatnya yang mau ngebunuh, nah itu kita bisa kembali lagi. Jadi lebih baik gitu, kecuali kalau memang kalian atau saya, kadang aja saya masih nulisin kok. Kecuali kalau memang benar-benar kalian adalah seorang penulis yang mahadewa seperti Khalil Gibran, dia tidak pernah menuliskan dan hanya membaca buku filsafat kemudian langsung dituliskan bagaimana ceritanya, bahkan dia menceritakan kegelapan Kristus itu dengan sangat mudah, sampai menceritakan bahwa angka 13 adalah salah satu angka yang menakutkan untuk Amerika. Ya, itu adalah maksudnya hanya bisa dilakukan oleh penulis-penulis yang sudah penuh bagi saya. Kalau saya pribadi, walaupun saya udah seperti ini, saya masih menggunakan catatan kok, mana-mana bawa note aja. Gitu, buat nyimpan ide. Lanjut. Baik Kak, di sini ada Kak Yayang. Apakah Kakak pernah mengalami writer's block? Bagaimana cara Kakak mengatasi masalah yang sering dihadapi kalangan penulis gitu? Oh, blog writer. Iya. Saya biasanya itu nongkrong. Karena saya berdomisili di Malioboro, seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal tadi. Saya berdomisili di daerah Yogyakarta. Jadi kalau saya lagi opong, biasanya saya jalan kaki sendirian di tengah jalan sambil bawa HP sih biasanya, karena kalau tas saya jarang bawa tas kemana-mana, hanya ada beberapa waktu di mana saya bawa tas. Kalau untuk yang waktu saya mulai terblok itu saya selalu bawa HP, terus masuk ke catatan. Nah, itu saya matiin data selulernya biar nggak masuk semua. Kayak cacat gitu biasanya bisa menghilangkan konsentrasi kita dan niat kita yang awalnya lurus mau cari ide, terus tiba-tiba cuma chattingan kayak gitu. Jadi dengan saya jalan, saya melihat beberapa hal, misalkan pedagang yang lagi bertengkar sama pembelinya karena si pembeli nawar harganya keterlaluan kayak gitu. Terus kemudian saya juga bertemu dengan seorang anak yang lagi marah sama bapaknya karena nggak dibeliin balon. Bisa juga
saya melihat ada kuda yang muntah-muntah di tengah jalan. Karena udah terkais-kais kan dia buat ngangkut orang. Itu bisa jadi cara saya untuk menghadapi letterbox. Misal gini, bukan malam ini lah, besok ada deadline. Dan saya malam ini nggak bisa tulis. Saya keluar. Apa aja yang saya lihat tadi, saya tulis. Dan yang bagi saya itu, pokoknya apa aja, entah itu menarik atau enggak, itu saya tulis semua. Dari situ, nanti sampai rumah saya baca lagi tulisan saya yang jelek tadi. Yang masih acak-acakan lah. Nanti dari situ, udah saya baca, saya terima, oh ternyata gini. Dan temanya misal, temanya itu tentang romance. Bisa lah ya, romance tentang anak ke orang tua ke anak seperti apa, ya walaupun nanti tidak semua alur atau apa yang kita lihat tadi itu dimasukkan ke dalam cerita pendek atau naskah yang sedang kita tulis. Paling tidak kita punya gambaran. Oh iya, tadi aku lihat bapak sama anak sama bapaknya arahan soalnya si anak nggak dibeliin balon sama bapaknya. Nah dari sini kita bisa nulisin. Coba aku tulisin seharusnya anak itu nggak kayak gini. Dengan cara orang tua memberikan pengertian caranya kayak gini bla. Nah dari situ kan kita jadi ngambil ke literatur coba cari literaturnya parenting dan lain-lain. Nah dari situ sih aku biasanya kayak gitu caranya. Lanjut. Baik Kak, di sini ada Kak Filda. Ini ada pertanyaan. Gimana kalau nulis cerpen sesuai pengalaman pribadi kita gitu? Jadi experience kita gitu Kak. Apakah boleh atau hanya berdasarkan imajinasi liar aja gitu? Kalau boleh kok nggak ada itu. Karena gini, cerpen karena tadi saya nyebutnya kan itu dasarnya imajinasi gitu ya. Sebenarnya bisa kamu ceritakan itu cerita nyata, bisa banget. Bahkan itu memudahkan kita untuk menuliskan menghidupkan suasana sih. Soalnya kan emang benar-benar yang terjadi. Tapi ada tapinya. Kenapa sih kok cerpen itu membolehkan karya kita itu sesuai dengan pengalaman pribadi? Kan ada kata nanti bisa juga terjadi, belum terjadi, atau suatu saat akan terjadi. Nah, pada saat terjadi itu bisa kamu ceritakan. Nah, saat sebelum terjadi itu bisa kamu ceritakan, dan sebelum terjadi itu masuk fiksi. Kayak gitu. Dan kenapa kok diperbolehkan, Kak? Karena karya fiksi itu tidak seperti hikayat. Cerpen itu bukan hikayat. Dia merupakan karya sastra modern. Kan puisi kan ada dua. Puisi lama sama puisi modern. Nah, cerita lama sama cerita modern. Cerita lama masuk hikayat, mitos, kayak gitu-gitu itu cerita lama. Teorinya ya, ini teori sastranya. Jadi, untuk cerpen atau cerita pendek atau cerita fiksi itu masuk ke cerita modern yang mana tidak seketat aturannya saat kita bikin cerita hikayat. Yang mana harus pakai Melayu lah, bahasanya seperti ini, harus ada variasi iramanya, ada begini-begitunya, tidak seperti itu. Gitu. Boleh-boleh aja kok, santuy. Lanjut. Baik Kak, terima kasih. Di sini ada Kak Windy bertanya. Ini sering kita lakukan. Nah, menurut saya tanda baca juga sangat berpengaruh saat kita membaca cerpen. Nah, bagaimana cara menempatkan tanda baca yang baik agar cerpen kita dapat lebih dimengerti oleh pembaca gitu? Kita harus paling tidak belajar EYD. Ejaan yang disempurnakan. Itu minimal lah. Kalau emang kita mau naruh tanda bacanya itu bagus, rapi banget kayak editor, kayak proofreading, atau pada saat kayak dikoreksi sama proofreader, akhirnya di editor jadi bagus, rapi, enak banget dibaca. Itu kita harus belajar EYD lah ya minimal. Contoh kayak gini, habis tanda kutip, terus tulisan thread. Nanti kalau memang di belakangnya ini masih ada keterangan seperti
ingin mengekspresikan bagaimana wajah tokoh tersebut, kayak saya bilang kayak gini, kok kamu jahat banget sih kak sama aku, kayak gitu. Nah, dia pengennya tuh penulis bilang kalau si Feli ini sambil nangis. Jadi habis tanda kutip keterangan tadi, kok kamu jahat banget sih kak sama aku, tanda koma, terus kemudian tanda petik lagi, baru dikasih keterangan, ucapnya dengan tetesan air mata bla 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 kayak gitu. Itu dengan kayak gitu untuk meneruskan kata-kata. Terus ada juga kalau memang mau berhenti dan tidak memberikan keterangan, ya langsung dititikin aja, langsung dikasih tanda titik sebelum tanda petik penutup. Itu. Jadi belajar IYD banyak-banyak, baca di IYD banyak kok di sana. Gak hanya daftar pustaka aja. Terus lanjut. Baik, di sini ada Kak Lela yang bertanya, di era global ini banyak sekali orang yang meremehkan cerpen. Bahkan, buat apa membaca cerpen? Ada yang bilang boring lah. Bagaimana sih cara kita agar bisa mempertahankan cerpen agar orang lain bisa tahu bahwa cerpen juga banyak sekali manfaatnya? Mungkin lebih ke literasi gitu, Kak. Hmm. Gimana biar bikin cerpen kita nggak boring? Karena kita harus menciptakan sebuah cerpen itu pakai foreshadowing yang benar-benar bagus. Kata pengantarnya atau exposition di dalam cerpen yang kita tulis itu harus menarik. Serius, kalau nggak menarik nggak bakalan bisa dibaca. Jadi paling enggak pada saat kamu mengantarkan suatu peristiwa atau memberikan gambaran tentang peristiwa tersebut di dalam karya yang baru kamu tulis, misalnya di halaman 1 pembukaannya kayak gini, itu udah harus bikin pembaca apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah nanti begini, apakah nanti begitu, harus seperti itu. Di presentasi saya, tadi udah saya bilang bahwa itu adalah foreshadowing. Maaf teman-teman, saya agak flu. Jadi suaranya bideng, mohon dimaafkan. Terus kemudian, saat kita sudah memberikan foreshadowing di dalam cerita tersebut, harus ada surprise. Surprise-nya seperti apa? Orang yang kamu gambarkan awalnya antagonis, bisa jadi protagonis. Obat. Atau orang yang kamu gambarkan protagonis, bisa jadi antagonis. Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi bisa kamu ceritakan terjadi di situ. Itu yang bikin surprise-nya, wow, kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Biasanya aku kayak gitu untuk mempertahankan review atau view pembaca aku kayak gitu, memberikan sentuhan foreshadowing sama suspense and surprise itu aku kasihin semuanya di situ. Aku campur jadi satu, pokoknya harus ada itu syarat utama menurutku buat mempertahankan cerpen agar bisa dibaca orang lain gitu. Silahkan dilanjut. Oke, Kak. Di sini ada Kak Riva yang bertanya, bagaimana kita mengembangkan imajinasi atau sumber pengetahuan kita untuk menulis cerpen? Gitu. Apakah harus banyak membaca cerpen dari orang lain dan novel saja gitu? Apakah ada cara yang lain gitu loh Kak, selain dari cerpen dan novel gitu? Nggak harus membaca cerpen sih, kan harus baca literaturnya itu banyak lah. Jadi kayak misal kamu mau menciptakan sebuah cerpen yang mana itu isinya science fiction, ya kamu harus baca teori tentang fiksi ilmiah, yang mana di dalam fiksi ilmiah itu tuh kamu nyari kayak misalnya yang udah saya kasih contoh tadi, itu kan ada salah satu penulis yang udah terbit di bawah penerbit naungan saya. Nah, di situ dia belajar fiksi kuantum, padahal jurusan kuliahnya itu bukan IPA atau bukan MIPA, malah PGSD. Jadi dia mau belajar literatur yang lain, atau dia keluar dari zona nyamannya dia buat menciptakan sesuatu yang baru. Baca cerpen atau novel aja enggak, kalau memang kamu
mempunyai kebutuhan di luar imajinasi atau sumber pengetahuan kamu yang ingin kamu gunakan untuk bikin cerpen, nggak harus novel sama itu aja, bisa yang lain. Tergantung kebutuhan kamu. Itu aja sih. Lanjut next. Apalagi? Ini ada Kak Riri yang bertanya, bagaimana sih Kak caranya kita bisa buat cerita yang based of true story, tapi tidak benar-benar menjelaskan peristiwa sebenarnya? Seringkali setiap saya buat cerita yang berdasarkan kisah nyata, malah menjelaskan kejadian yang sesungguhnya gitu loh Kak. Membungkus kata-katanya itu dengan akrobatik kata. Jadi harus punya kamus atau diksi kita sendiri itu dengan cara mengemas kata-katanya dengan kata-kata yang lain. Contoh kayak yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana si Devina Asmoro saat ketemu dengan perempuan yang mendekati kekasihnya yang hanya mengaku teman tapi rela mau diajak keluar 3 minggu berturut-turut seolah-olah mereka adalah kekasih. Si Devina bilangnya kayak gini, pantang bagiku untuk berdampingan dengan orang yang sakit jiwanya dan hilang akal sehatnya. Lebih baik aku berdampingan dengan penggoda, lebih baik aku berdampingan dengan pelacur dibandingkan dengan penggoda, dan mulialah aku di samping pengemis dibandingkan pemungut sampah. Itu kata-katanya sebenarnya artinya kayak gini, aku udah jijik sama kekasihku, jadi kamu bisa ambil aja, kayak gitu. Karena kekasihku udah jiwanya hilang, dia udah nggak punya jiwa lagi, dia juga kehilangan akal sehatnya. Kenapa? Orang udah tahu hilang akal sehatnya, maksudnya gini, dia bilang ke perempuan itu, ya gimana nggak kehilangan akal sehatnya, orang si perempuan yang pelakor ini udah tahu bahwa si cowoknya udah punya cowok kok tetap diambil, berarti kan akal sehatnya udah hilang di situ. Terus kemudian bahkan arti dari lebih baik aku berdampingan dengan pelacur dibandingkan dengan penggoda, ya itu adalah makna kata dari yang sebenarnya kayak gini, kamu lebih mending pelacur dibandingkan dengan kamu, kayak gitulah intinya. Soalnya kan pelacur dibayar, nah kalau kamu nggak dibayar cuma nikung hubungan orang, nyuri haknya orang, sama aja kamu nggak jauh beda sama setan, kayak gitu. Terus kemudian kalau misal dia juga membandingkan, lebih baik aku ada di sampingnya pengemis dibandingkan pemungut sampah. Yang dimaksud pemungut sampah ya perempuan itu, karena perempuan itu udah ngambil bekasnya si Devina. Gitu sih. Jadi di akrobatik aja katanya. Jadi nanti intinya maknanya sama, tapi katanya divariasi. Itu yang namanya penguasaan diksi. Gitu. Ada lagi? Ada Kak dari Kak Nisa. Apakah seorang penulis mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa maksud dari cerita si penulis akan sampai dengan baik kepada para pembaca? Apabila iya, haruskah seorang penulis menulis cerita secara gamblang tentang maksud yang dituju agar mudah diresapi oleh para pembaca gitu Kak? Kalau saya pribadi, saya lebih pilih yang atas. Jadi gini, kalau kamu hanya bertitik pada yang penting cerita saya mudah diresapi oleh para pembaca, ya kamu gak akan bisa keluar dari zona nyamanmu. Pembacamu senang romans, ya udah romans aja, bahasanya itu aja. Yang penting kan gini, kenapa kok saya lebih mengutamakan yang pertama, memastikan bahwa maksud dari cerita si penulis akan sampai dengan baik kepada para pembaca. Karena dari situ kalau kita pakai prinsip yang pertama, kita bakalan lebih memilih pada, oh aku harus bikin seperti ini biar pembacaku bisa menginterpretasikan dengan pemikiran mereka sendiri. Aku harus bikin pembacaku bisa berpendapat dengan aku memancing atau memberikan gambaran peristiwa yang seperti ini. Yang penting kan pembacamu mudeng, kan gitu.
Tapi kalau mudah diresapi, belum tentu. Malah menurut saya kalau dia mudah diresapi malah bosan. Gitu sih. Apalagi kalau misal gini, dulu saya itu suka novel-novel teen lit, kemudian apa ya, novel-novel yang ya remaja-remaja gitu. Tapi seiringnya saya mengenal bahasa, terus kemudian saya mengenal beberapa hal yang lain, ya jadi saya lebih tertarik pada buku-buku yang memang bahasanya itu lebih tinggi, maksudnya bahasa Deva ibaratnya ya, kayak miliknya Khalil Gibran, Pramudia Anantatur, kayak gitu sih. Itu lebih saya sukai dibandingkan dengan yang mudah diresapin begini-gini. Seolah kita harus terkungkung dengan apa yang dimiliki oleh penulis gitu loh. Kita nggak bisa berfantasi liar. Itu sih. Jadi saya merasa dibatasi idenya. Kalau saya jadi kamu, saya milih yang pertama. Lanjut. Ada lagi? Kalau nulis ini ada Kak Fauzi. Ada Kak. Kalau nulis cerpen penggunaan bahasanya lebih baik bahasa baku atau sehari-hari. Soalnya rata-rata dari cerpen yang aku baca beda-beda penggunaannya bahasanya gitu Kak. Jadi setiap cerpen itu menggunakan bahasa baku atau sehari-hari gitu Kak. Senyamannya kamu, karena cerpen adalah karya yang bebas. Aturannya tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak terikat-ikat banget kayak kita mau nulis hikayat. Mana yang bikin kamu nyaman untuk menuliskan, mana yang bikin kamu enjoy untuk menggambarkan peristiwa, tokoh, dan lain-lain, yang mana itu adalah kesempatan kamu gitu loh. Kenapa harus kamu bingung? Kok penulis ini yang begini? Oh, penulis itu yang gitu. Karena mereka punya personal branding masing-masing. Nah, sekarang saya tanya, personal branding kamu apa? Kamu bisanya dan kamu nyaman nulis di mana, itu lakukan. Itu sih kalau saya. Lanjut. Ada lagi? Baik Kak, saya pilih yang... Nah, ini ada Kak Hanin. Kak, biasanya cerita itu dapat terbentuk sendiri dalam pikiran, namun jika dituangkan dalam tulisan Gimana? susah gitu Kak. Jadi gini, nah, jadi misalkan saya punya pengalaman gitu ya Kak ya. Pengalaman saya itu masuk ke dalam pikiran saya gitu. Nah, ketika dituangkan dalam tulisan, itu susah dijelaskan gitu Kak. Nah, itu bagaimana cara bisa menjelaskan tentang pengalaman kita pribadi gitu loh Kak. Gak kedengeran. Ya Kak, baik. Saya ulangi sekali lagi. Ah, Baik. Jadi, contoh saya itu kan punya pengalaman gitu ya Kak ya. Pengalaman oke. di dalam pikiran saya. Namun ketika dituangkan dalam tulisan, itu pasti kayak susah gitu loh Kak. Dituangkan dalam tulisan atau cerpen itu susah. Nah, bagaimana caranya kita agar pengalaman kita yang tadi itu bisa dituliskan dalam cerpen gitu Kak. Bagaimana caranya kita tulis pengalaman? Pengalaman diri kita yang ada dalam pikiran kita itu dalam cerpen, ditulis dalam cerpen gitu Kak. Baik, Kak. Halo?
Tes Kak Dwi. Bentar. Oh, Nulis cerpen atau true story biar masuk ke dalam cerita kita ya. Lebih mudahnya sih yang udah pernah yang tadi udah saya jelasin ya. iya Kak. Kalau kita nulis story atau nulis cerpen yang udah kita alamin, kalau kita susah, bikin aja buku diary yang aku tadi begini, aku tadi begitu, aku tadi begini. Nanti diolah tulisannya aja, diolah jenis tulisannya seperti cerpen, nanti ditandai kutip, dikasih tanda kutip, terus dijorokkan, dikasih percakapan antar tokoh, saling menjawab, kayak gitu aja sih. Jadi hanya dua tips kalau yang memang kita susah buat bikin true story, terus ditulisin atau dituangkan di dalam cerpen, ya tulisin di buku diary atau ala-ala diary biasa, terus kemudian nanti pada saat kita udah mau nulis cerpen, ya baru kita kasih kayak percakapan, terus kemudian di dalamnya itu tuh apa namanya, konfliknya apa ya, kita tinggal nuangin aja, tinggal ganti jenis tulisan lah, atau tinggal ganti jenis teksnya, kayak gitu. Kalau misalnya pakai naratif, kalau misalnya pas di diary itu nggak ada percakapan atau penulisan secara langsung, nanti di cerpen dikasih penulisan secara langsung, biasanya kayak gitu. Aku sih kayak gitu biasanya. Terus apa lagi? Ini ada yang tanya nih Kak, dari Kak Danur. Ini boleh tidak Kak ditunjukkan secara teks dari cerpen Kakak di mana itu letak suspense, surprise, dan lain-lain gitu. Jadi maksudnya di sini itu letak dari suspense, surprise itu gimana Kak? Tunjukkan maksudnya uh, saya ngeletakin suspense and surprise-nya di dalam teks saya itu di mana gitu. Iya Kak. Jadi biasanya gini, seperti saya ngasih di cerita yang terakhir saya bikin toko baru yang tentang Devina Asmoro itu lebih ke arah pelakor-pelakor sana lah. Suspense-nya itu saya masuknya di sini, ketegangannya cuma kayak gini. Waktu si Devina dipertemukan dengan perempuan ini, perempuan yang deket dengan pacarnya. Jadi saya ceritain sebelum ada pertemuan dengan pembisnis, karena Devina itu adalah seorang pembisnis, kerja sampingannya dia pembisnis emas. Yang mana nanti 50% atau beberapa persen dari keuangan hasil bisnis tadi itu dimasukkan ke panti asuhan yang berbasic pendidikan. Sebelum dia bertemu dengan perempuan pelakor ini dan juga dengan kekasihnya, dia saya meletakkan suspense-nya itu seolah bagaimana caranya si perempuan ini tahu Devina bukan dari kekasihnya. Dengan kejadiannya apa? Memberikan kemenangan di Devina, bahwa Devina itu sudah maksudnya naik ke atas panggung mendapatkan penghargaan. Nah dari situ kan semua orang tahu termasuk kekasihnya. Nah dari situ memiculah pertanyaan atau surprise-nya. Wah akhirnya si Devina turun dari panggung ketemu sama pelakor tadi. Gimana caranya mereka berinteraksi. Nah dari saya memberikan interaksi itu lagi, saya kasih lah konflik-konflik di situ sampai ke tamat. Kayak gitu. Saya ngasih surprise-nya dengan cara itu dan maksudnya menyajikan suspense-nya di awal cerita itu dengan cara membuat penasaran pembaca itu kayak apakah kenapa kok nggak ditemuin langsung pelakornya, kenapa kok nggak sengaja ketemu sih. Nah sengaja ketemunya di mana, pas lagi makan malam kah atau memang dikenalkan kah, karena memang kan pada awal cerita si kekasihnya Devina itu kan udah bilang ke Devina kalau misal dia keluar sama perempuan. Nah, setiap dia keluar sama perempuan ini
itu kayak ceritanya kayak enjoy banget sih kayak gitu loh. Nah akhirnya si Devina ngerasa aku kan pernah ada di posisi pelakor itu dulu. Oh jadi pelakor ketemu pelakor ya udah nggak apa-apa. Dulu kan itu pengalaman muram aku. Kalau misalkan sampai di situ saya memberikan kata yang memang di situ isinya sarkastis juga. Misalkan saya ditemukan dengan bajingan malam ini, maka saya akan menghadapinya sebagai seorang bajingan. Itu kata Devina waktu itu, ya kan? Karena dia memang ketemu dengan pelakor yang mana awal ketemunya saya berikan tanda atau memberikan rambu-rambu pada penulis bahwa mereka akan bertemu di suatu event gitu. Untuk eventnya apa ya saya yang bikin penasaran caranya. Seperti kayak saya ngasih abang-abang sendiri lah. Oh nanti pembaca bakalan nanya ini, nanti pembaca bakalan nanya itu gitu. Itu sih perkiraan apa yang akan ditanyakan pembaca, kita harus bisa mengkoordinasi itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf, tidak kedengaran, Ferry. Suara kamu hilang. Lenyap. Hilang, Fer. Ferry hilang. Kak, tes, Nah, tes. Sudah kedengaran, Kak? Sudah. Boleh. Ya. Lanjut. Di sini ada Kak Tohawi, gitu ya, Kak ya. Mau tanya, Kak, platform apa saya yang Kakak gunakan untuk membangun personal branding Kakak dalam menulis sehingga bisa sampai sekarang ini, gitu? Platform. Maksudnya Iya, platform kayak gimana? Maksudnya dalam konteks yang lebih membangun khusus apa detailnya? dalam cerpen gitu, Kak. Personal branding Kakak dalam menulis sehingga bisa sampai sekarang ini, gitu. Platform ya. Iya, Kak. Saya lebih ke arah kayak gini. Lebih karena waktu itu sering lihat karya seni sih di galeri kesenian gitu. Jadi melalui sana atau media itu saya biasanya suka aja lukisan-lukisan yang memang abstrak tapi maknanya dalam. Itu tuh lebih oh gini ya, lebih meningkatkan imajinasi kita aja buat menciptakan sesuatu, apalagi khususnya oh ternyata kayak misalkan saya lihat di pameran kesenian di daerah Jogja sini, dan di situ si pelukisnya kayak menggambarkan benar-benar perempuan kayak mukanya singa yang memang waktu itu apa namanya ada beberapa yang melambangkan bahwa perempuan itu liar tapi dia anggun dan cantik. Kalau menurut saya ya saya menginterpretasikan memaknainya seperti itu. Saya biasanya lewat kesenian itu Oh, buat terus untuk melatih diksinya ya banyak baca aja sih, maksudnya banyak lihat-lihat iseng-iseng baca entah karyanya orang lain atau karya orang terkenal seperti pesohor-pesohor kayak Khalil Gibran gitu. Itu biasanya yang saya pakai. Ada lagi? baik, Kak. Karena waktu yang sudah larut ini, Kak, harapan apa sih, Kak, buat Kakak sendiri kepada teman-teman untuk lebih giat dalam menulis cerpen itu bagaimana, Kak? Gitu. Harapan Kakak sendiri untuk kepada teman-teman gitu, Kak. Harapan saya yang paling besar pada teman-teman, karena ini adalah kenyataan yang miris bahwa minat baca di Indonesia itu sangatlah sedikit. Kemudian budaya literasi di Indonesia itu juga masih sangat sedikit dan bahkan menurut saya jauh dari kata cukup. Paling tidak ada orang atau penulis-penulis muda yang berkehendak untuk menuliskan ceritanya tanpa harus malu, tanpa harus takut,
buat mengedukasi, memotivasi, dan menginspirasi banyak orang. Karena kita nggak pernah tahu tulisan kita itu bisa membuat orang sembuh dalam pola pikirnya atau bisa memperbaiki pola pikirnya, kan kita nggak tahu. Kalau tulisan bagi saya yang berhak menilai bagus tidaknya adalah pembaca. Jangan pernah takut bernilai buruk. Anggap saja pas dinilai buruk atau pada saat tulisan kita dinilai buruk itu adalah titik-titik di mana kita bakalan, oh aku menemukan kekuranganku di sini. Menurut saya malah lebih bagus kalau dikritik buruk itu. Ya memang akan ada titik di mana kita bakalan down kan nanti. Tapi ada aja waktu yang bakalan kita buat harus stay. Aku beruntung mendapatkan kritikan ini sih, sehingga aku bisa menciptakan karya cerpen yang baru dan nggak kayak gini lagi gitu. Tapi ya jangan semua komentar buruk jangan diserap semuanya sampai kamu bikin dan nggak mau nulis lagi. Menurut saya semakin banyak kritikan buruk itu adalah bentuk dari membangun. Coba ubah pola pikirnya. Kalau misal ada kritikan buruk, kita terima. Oh, kurangku di sini. Aku akan mempelajari ini, menjadikan hal yang baru sehingga orang yang tadinya berkomentar buruk bisa jadi komentarnya baik. Ya walaupun nanti pada titik ujungnya komentar baiknya itu nggak sesuai dengan keinginan kalian, tetap aja kalian berkarya. Menurut saya orang yang paling terhormat itu orang yang berani berkarya dibandingkan dengan orang yang nggak bisa berkarya dan hanya bisa mengkritik. Ibaratnya kan kayak tong kosong bunyi tong kosong gitu loh yang nyaring bunyinya. Pandai ngobrol tapi nggak pandai buat aksi. Buat apa? Sama masyarakat gitu sih. Baik Kak, apakah dari kakaknya ada tambahan lagi? Kenapa? Dari kakaknya ada tambahan lagi? Kalau tanggapan saya mengenai antusiasnya teman-teman, Iya Kak. saya sangat senang, berterima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya juga, dan saya bangga bahwa masih ada antusias yang seperti ini. Kembangkan, terus semangat, jangan pernah lelah, walaupun nanti lelah istirahat bentar aja, tapi jangan sampai berhenti. Itu sih pesan saya. Terus tanggapan yang lainnya, buat organisasi ini atau komunitas Contribution of Education Indonesia, saya berharap lebih banyak lagi bikin acara kayak gini karena menurut saya ini bagus aja gitu buat teman-teman pemuda yang lainnya yang mana memiliki kemampuan gitu loh atau kemauan yang lebih baik. Dan untuk mengenai teori-teori atau apapun pertanyaan yang belum dijawab, saya mau promosi IG. Soalnya saya tadi lihat di chat, itu ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab di sini. Tapi saya udah baca duluan dan malah kepikiran di sini, aduh, kok kayaknya ini menarik pertanyaannya dan saya malah jadi pengen jawab. Tapi karena kita udah malam, lebih baik kalian bisa nanya saya atau lewat di DM di Instagram saya, Zamzani Pratiwi. @Zamzani Pratiwi, bisa pertanyaan di DM kayak gitu. Maksudnya memasukkan pertanyaan di DM. Nanti kalau ada waktu saya luang, bisa mungkin akan saya jawab. Karena tadi ada, sumpah bagus pertanyaannya dan saya suka. Udah, itu aja sih dari saya. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktunya, sudah mau belajar bersama saya. Apabila saya ada masih kurang katanya, ilmunya kurang, saya berharap ini bisa jadi media buat kita saling sharing dan saling belajar. Dan saya berharap juga bahwa teman-teman tidak menganggap saya dewa, pintar atau apa. Tidak, saya masih banyak kurangnya dan saya merasa bahwa ilmu yang saya miliki sekarang juga masih kurang kok. Jadi kita adalah sama-sama belajar. Itu. Sekian moderator, silahkan dilanjutkan. Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi untuk teman-teman, informasi dari sertifikat dan absensi nanti diinformasikan oleh panitia di grup masing-masing gitu. Dan terima kasih buat Kak Pratiwi yang telah memberikan waktu kepada kita semua, memberikan ilmu yang
sangat-sangat bermanfaat, karena menulis itu emang kita butuh gitu, bukan menulis itu butuh tapi kita yang butuh gitu Kak. Terima kasih, dan teman-teman tetap stay, tetap ikuti, follow IG Contribution of Education, dan apabila ada yang bertanya ke Kak Pratiwi bisa follow IG-nya. IG-nya apa Kak? Apa di kolom Zamzani Pratiwi. Aku chat di send aja ya, di send image. oh iya Kak, baik Send Kak. message. Bentar. Ambil ya. Dimohon untuk teman-teman ketika Kak Pratiwi mengirim link IG-nya jangan chat agar tidak tenggelam. Baik, terima kasih Kak. Selamat malam Kak. Buat teman-teman, terima kasih juga telah mengikuti seminar pada malam hari ini, dan ikuti terus acara seminar yang diadakan oleh Contribution of Education. Terima kasih. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.